Seperti kakak bilang ya, Tuhan dalam Kristen itu tiga. Ya, saya mau Tiga. menjelaskan statement kakak tentang kekristen itu Tuhannya tiga ya kan? Iya. Dari menurut pandangan kakak. Tapi Hmm. saya sini mau meluruskan bahwa kami menyembah Tuhan yang satu yang esa. Oke. Udah. Ya, Kristen Oke. Menyembah satu-satunya Tuhan yang esa. ya, Siapa nama satu-satunya Tuhan yang esa itu? sebelum ada Tuhan Yesus, Oh, sebelum ada Yesus. sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia sudah ada. Dia Oke. disebut sebagai Allah. Oh, jadi sebelum Yesus datang namanya Allah. Setelah Yesus datang Ya. ganti namanya jadi Yesus. Berarti Tuhannya ganti nama. Sebelum Yesus ada, dia adalah firman Allah. Oh, waktu Yesus Firman. belum hadir, dia baru jadi firman. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. saudara-saudara Kristen kita dari kalangan yang ngaku-ngaku anak domba dicerdaskan sama Bunda Gembala. Di room Kristen, orang-orang dijadikan domba. Ini room mencerdaskan anak muda. Halo, perkenalkan nama dan agama. Halo dek, perkenalkan nama Halo dan ya. agama. Halo, Halo. Selamat malam kak. malam, perkenalkan nama dan agama dek. Nama saya Marcel Purba, agama saya Kristen Protestan. Oke, salam kenal. Selamat datang di roomnya Uni Rifa, di room yang mencerdaskan seluruh orang-orang non-muslim, di mana kalian diberikan hak bertanya tentang agama saya, diberikan hak bertanya tentang tema, dan juga boleh diskusi sama saya, apalagi kalau sudah buka kamera gini boleh diskusi dua arah. Tapi nggak boleh menghujat, tidak boleh membawa narasi-narasi hoax. Kalau mau menjelaskan keimanannya pakai data dulu baru jelasin. Oke, siapa namanya tadi? Rafael? Marcel. Marcel? Ya. Oke, Marcel. Apa yang mau dipertanyakan atau apa yang mau dijelaskan? Seperti kakak bilang ya, Tuhan dalam Kristen itu tiga. Ya, saya mau Tiga. menjelaskan statement kakak tentang kekristen itu Tuhannya tiga ya kan? Iya. Dari menurut pandangan kakak. Tapi saya sini mau meluruskan bahwa kami menyembah Tuhan yang satu yang esa. Oke. Udah. Ya, Kristen Oke. Menyembah satu-satunya Tuhan yang esa. ya, Siapa nama satu-satunya Tuhan yang esa itu? sebelum ada Tuhan Yesus, Oh, sebelum ada Yesus. sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia sudah ada. Dia Oke. disebut sebagai Allah. Oh, jadi sebelum Yesus datang namanya Allah. Setelah Yesus datang Ya. ganti namanya jadi Yesus. Berarti Tuhannya ganti nama. Sebelum Yesus ada, dia adalah firman Allah. Oh, waktu Firman. Yesus belum hadir, dia baru jadi firman. Setelah dia jadi manusia,
Yang berfirmannya jadi manusia atau enggak? Firman telah menjadi manusia. Yang berfirman Firman jadi Allah. manusia atau enggak? Yang berfirman masih ada. Ya, itu Yesus itu. Nah, Yesus adalah yang firman. berfirman Yesus. Terus firmannya Ya. Yesus gimana ini? Jadi Yesus Sebab adalah firman itu firman hidup. dari Yesus sendiri. Ini ya Kak, saya jelaskan tentang Gimana? Tritunggal. Saya bingung. Ya. Ya oke, oke. Gini, sebelum Tuhan Yesus ada, dia sudah ada. Sebelum disebut Yesus sebagai ada, firman dia sudah ada. Tunggu. Sebelum Yesus Enggak. ada, dia sudah ada. Sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, Oh iya. Nah. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada. ya dia sudah Di mana? ada. Dia disebut Di mana sebagai, dia? Dia disebut sebagai firman Allah. Oh, sebelum dia jadi manusia itu baru jadi firman. Dia sudah menjadi, dia adalah firman Allah. Ya firman, baru jadi firman, belum jadi Tuhan. Dia itu Allah sendiri. Loh, firman adalah yang berfirman. Firman itu berasal dari Allah. Nah, berasal dari Allah. Ketika firman ini berasal dari Allah, Allahnya itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, firman berasal dari Tuhan, jadi Tuhan. Berarti ada Tuhan yang keluar dari Tuhan lain, kemudian jadi Tuhan gitu? Atau gimana? Saya menjelaskan ya Kak. Oke, boleh. Kami orang Kristen menyembah satu Tuhan. yaitu Siapa disebut satu-satunya? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal kok jadi satu-satunya? Tritunggal Itu kan tiga. Dia artinya. adalah tiga. Tunggal adalah satu. Yang tiga Dia apanya? dalam satu. Dia di dalam satu, tetapi mempunyai pribadi yang berbeda. Loh, katanya satu, tapi dengar, kok ada tunggu, pribadi tunggu. yang berbeda? Saya Gimana jelaskan, nih? saya jelaskan. Oke. Bingung saya nih. Pribadi yang berbeda itu pertama. Heeh. Pribadi pertama itu esensi yang paling ilahi itu Allah Bapa. Yang paling ilahi? Berarti ada yang ilahi lainnya? Dengar, tunggu, saya jelaskan. Tolong jangan dipotong. Pak. Oke, saya akan potong. Tolong jangan dipotong. Oke. Nah, yang paling apa? Yesus berasal dari Allah. Yang disebut, dengar ya Kak. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia disebut sebagai firman Allah. Sudah paham? Nggak paham. Jadi kami memahami ada Tritunggal. Nah, Tritunggal itu artinya apa? Tritunggal itu tiga di dalam satu. Tiga apa? Seperti saya punya tubuh, saya punya roh, saya punya perkataan. Tetapi esensinya di dalam tubuh saya. Paham nggak? Berarti Contoh ini Yesus- contoh. Oh iya, contoh. Jadi Berarti memahami. berarti Yesus itu badannya, Bapa rohnya, Roh Kudus itu jiwanya gitu. Ini contoh ya Kak. Yang paling besar di sini, yang paling memiliki apa? Misalnya ini paling berkuasa di sini siapa dalam tubuh saya ini? Dalam tubuh Yang Anda ya menghidupkan. Anda lah. Oh, yang berkuasa Nah, atas diri Anda ya. Tuhan. Nah, dengar dulu Kak. Ini contoh biar Kakak lebih paham. Ya. Ini saya jelaskan lebih mudah ya. Pada mulanya kami dari awal penciptaan, baik saya jelaskan biar lebih mudah, cepat menangkap. Pada mulanya Allah menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah. Maka Allah berfirman, yang jadilah terang. Yang menjadikan siapa? Allah yang berfirman. Firman Allah. Hah? Oh, bukan yang berfirman yang menjadikan. Itu firman yang menjadikan. Maka Allah berfirman. Yang berfirman ini kan Allah, firmannya Yesus. Ya. Yang menjadikan langit bumi yang berfirman atau Yesus? Dengar dulu Kak. Pada mulanya Allah menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah. Sudah? Allah. Tapi katanya firman. Oh, nggak jadi firman yang menciptakan. Maka Allah berfirman. Yang berfirman Allah kan? Berarti yang Firman ini berasal dari menciptakan siapa? Allah. Berarti yang menciptakan Allah dong. Kan Allah yang berfirman kan? Iya. Tapi firman berasal dari siapa? Dari Allah lah. Kan dia firman Allah. Ya udah paham kan? Firman Paham berasal lah. dari Allah. Oh, berarti Ya kan? Yesus adalah Tuhan yang berasal dari Tuhan Allah. Ya. Berapa Maka Tuhan itu? Allah melayang-layang di atas permukaan cakrawala dan menghidupkan siapa?
Menghidupkan Tuhan yang keluar dari dirinya tadi. Nah, yang menghidupkan roh Allah itu kan. Kan yang menghidupkan roh Allah, yang dihidupkan Tuhan yang keluar dari Allah. Waktu dia mati dihidupkan sama roh Allah. Berarti ada Tuhan yang menghidupkan Tuhan lain. Nggak ada Tuhan yang menghidupkan Tuhan lain. Nih ada, nih tertulisnya begini nih. Yesus dibangkitkan Allah nih. Masa ada nggak ada ayat itu nih? Saya tunjukin ya. Yesus dibangkitkan Allah. Nih. Kan Yesus pernah mati. Iya. Apakah Yesus mematikan dirinya sendiri? Tidak. Tidak. Berarti siapa yang mematikan Yesus? Yang mati itu adalah keilahian yang dagingnya, mematikan Yesus. Yang mati Saya nggak tanya. adalah daging manusianya. Saya nggak tanya yang matinya apa. Yang saya tanya yang mematikan Yesus siapa? Karena yang menghidupkannya Allah nih. Maka saya tanya yang mematikannya siapa? Yesus nggak mati, Nih. dia bangkit. Iya kan pernah mati. Kalau dia bangkit kan karena dia pernah mati nih. Yesus inilah yang dibangkitkan. Allah. Dan Tuh. tentang hal itu kami Semua adalah saksi. Berarti Yesus dibangkitkan Allah. Benar, bukan bangkit sendiri. Maka ada Tuhan yang dibangkitkan sama Tuhan lain. Ada berapa Tuhan itu? Satu Tuhan yang membangkitkan, satu Tuhan yang dibangkitkan. Ada berapa Tuhan di situ? Oh, gini, maksud statement kakak menurut pandangan kakak. Bukan, ini menurut Tuhan ayat yang saya baca. 3. Nih, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. 1. Yesus mati, dibangkitkan sama Allah. Yesus yang mati ini Tuhan bukan? Tuhan, Yang membangkitkan Yesus Tuhan bukan? dia kembali ke esensinya kembali. Dia Kok kembali di sini ke esensinya. kok di sini dari mana dikatakan berasal. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Katanya dibangkitkan. Berarti ini salah. Gimana Bentar. coba? Itu tertulis di mana ya? Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 32 nih ayatnya. Bentar kak. Iya, Dek. Orang mana, Dek? Aslinya orang mana, Dek? Medan kak. Medan. Orang Medan. Baru apa? Bukan baru ya. Marga apa, Dek? Purba. Oh, marga Purba. Udah ini ya, udah lulus sekolah ya, Dekku? Sudah. Oh, sudah. Oke, salam kenal ya, Dek ya. Bentar ya kak, bentar. Boleh. Teman-teman kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan posting ulangnya, kencangkan pinggang kalian, kencangkan obat kalian, kencangkan hati kalian, kencangkan jiwa raga kalian, kencangin semuanya, jangan kencengin utang. Jangan lupa kencengin semua teman-teman, kencengin ya, kencengin. Ya. Kencangkan hatimu. Ya, kencangkan semuanya jiwa. Dan tolong di mau 15 orang yang baru share ulang, posting ulang, jahat BI jehong, orang Islam mah jehong. Masa yang posting ulang baru 15 orang? Biar kemal aku kayak Bang Loading postingnya yang banyak lah. Ih, jahat banget teman-teman Islam nggak mau bantuin. Oke kak, lanjut kak. Ya itu tadi, Yesus itu dibangkitkan sama Allah. Nah, yang dibangkitkan adalah Tuhan, yang membangkitkan adalah Tuhan juga. Maka ada berapa Tuhan di situ, adekku? Kita kan normal nih, kita kan belajar nih, Dek. Silakan. Nah, dengar ya kak. Oke. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Dia kan mati sebagai manusia. Tapi di dalam manusia itu ada keilahian Allah. Sebab dia adalah firman Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia. Dan dia mati dan bangkit kembali kepada esensinya sebelumnya. Dia mati. Yang membangkitkan Dan bangkit. Allah.
Ya. Yang membangkitkan Allah. Dan dia kembali kepada esensinya sebelumnya, yang dia kan berasal dari Maksudnya Allah. maksudnya kembali maksudnya dia kembali ke Allah. Jadi Allah. Sebab dia berasal dari Allah. Jadi firman Dia itu lagi Allah ya dia. sendiri. Ya. Maksudnya dia Bapa, dia Allah Bapa. Dia adalah firman Allah. Tadi katanya dia adalah Allah sendiri, gimana? Saya bingung jawaban adik Iya, nih. dia Allah sendiri. Tapi dia firman Allah, tapi Di kok dalam kepribadian gimana sih? Tritunggal itu, enggak, kami mempercayai Tuhan yang satu. Tetapi dia mempunyai 3 pribadi. Oh, punya kepribadian ganda Tuhannya. Enggak. Pertama, inilah esensi yang keilahiannya yang mereka berasal dari, dengar, ini Allah Mereka. Bapa. Allah Firman Bapa. Firman Allah berasal dari Allah Bapa. Roh Kudus itulah Allah Bapa, itulah wujudnya yang tidak bisa dilihat. Oh, berarti Bapak ini nggak bisa dilihat. Kalau Yesus itu bukan Bapa karena bisa dilihat. Sebab firman itu hidup, kekal. Kalau Allah Bapa mati. Dia hidup. Hah? Tuhan Yesus datang ke Saya dunia. bingung. Yesus itu katanya manusia, maka dibilang hidup. Nah, Allah Bapa kan bukan manusia, berarti dia nggak bisa dikatakan hidup gitu. Atau gimana sih? Kakak menanya pertama apa tadi? Oke, gini. Coba saya ngomong, coba kamu dengerin. Saya sudah berusaha memberi kamu kesempatan menjelaskan. Oke, saya ini sudah 7 tahun belajar kekristenan. Ya, saya tahu. Kamu mau jelasin apa tuh saya tahu. Bahkan saya mengerti beberapa dogma dan doktrin di Kristen. Ada yang disebut dengan dogma atau doktrin Tritunggal yang muncul di abad kedua dari seorang tokoh bernama Tertullianus dengan membawakan yang namanya doktrin uno substansi tres persona non separate. Artinya apa? Satu esensi atau substansi atau hakikat, 3 pribadi yang tak terpisahkan. Masalahnya itu bohong. Kenapa itu bohong? Karena Yesus dan Bapa itu pribadi yang terpisah. Buktinya Yesus mengatakan, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Nih, saya kasih kamu datanya. Ya. Buka Matius pasal 23 nomor 9. Ini bukti kalau Yesus itu terpisah dengan Bapa dan Yesus bukanlah Bapa dan tidak ada diri Tuhan Bapa dalam diri Yesus karena Yesus mengatakan Bapa itu hanya di surga. Nih. Buka kitab Matius 29 nomor 9. Apa kata Yesus? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu yaitu Dia yang di surga. Bapa di surga, Yesus di bumi. Kenapa kalian bilang Dia satu? Kenapa kalian bilang Bapa itulah Allah? Nah, kenapa kalian mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah firman? Karena Anda itu membaca ayat Yohanes pasal 1 nomor 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Dan sebenarnya itu adalah bukan perkataan Yesus, bukan pengajaran murid-murid Yesus. Melainkan menurut Santo Agustinus dalam ranah akademis itu diduga mirip dengan himne platoik. Bukan pernyataan Yesus, tapi itu kalian jadikan sebagai pokok ajaran kalian. Kalau pada mulanya firman bersama Bapa dan firman adalah Bapa, maka Yesus adalah Bapa itu sendiri. Konsekuensinya, ketika Yesus mati di tiang salib, maka Bapa itu mati, karena Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, maka Bunda Maria melahirkan Bapa. Itu konsekuensi kalau kamu bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tapi Yesus enggak mengakui bahwa Dia adalah Bapa, karena Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, sementara Yesus ada di bumi. Tapi Bapamu hanya satu, Dia di surga. Kenapa adik tersesat? Karena adik ikut gereja. Kenapa dia ikut gereja? Karena gereja tidak mengambil semua ayat Bible, hanya mencomot-comot ayat yang mendukung doktrin Tritunggal. Nah, itu doktrin Tritunggal tuh yang dibenarkan oleh Athanasius. Tapi ada orang bernama Arius yang tidak percaya Yesus itu adalah Bapa. Makanya mereka mengutip ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu ciptaan Allah. Saya tunjukin dalilnya. Ya, Yesus itu ciptaan Tuhan. Bentar ya. Saya kasih kamu data.
Dalam kitab Amsal pasal 8:22 itu merujuk kepada Wahyu pasal 3 nomor 14. Mari kita buka Wahyu pasal 3 nomor 5 Wahyu pasal 3 nomor 14. Ade boleh buka. Silakan Ade cross check. Wahyu pasal 3 nomor 14. Saya bacakan ya ayatnya ya. Nih. Ini kita baca sama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Amin di sini menurut Adek? Hakik dari firmannya. Berarti dia ciptaan atau bukan? Ini baru satu ayat loh, masih ada ayat lain loh. Jadi Yesus itu adalah Amin itu sendiri, yang adalah ciptaan Tuhan. Mari kita buka di sini, ya. Kita lihat di ayat lain, Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ini dianggap merujuk kepada Yesus sebagai hikmah. Ternyata hikmah itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, mana kita lihat di sini. Tesalonika juga mengatakan Yesus ciptaan Tuhan. Makanya ada aliran Unitarian yang tidak menerima Yesus setara dengan Allah Bapa. Ntar kita kasih ayatnya lagi ya. Kitab Tesalonika tuh jelas banget di situ, mengatakan kalau Yesuslah ciptaan. Nih, sabar ya. Kita di sini santai. Di dalam kitab 1 ini, ia adalah gambar Allah yang sulung dari segala ciptaan. Ini di dalam Kolose 1:15 nih. Kolose 1, silakan dibuka deh, catat ayat-ayat yang Bunda kasih nak. Mana dia nih? Kalau saya nomor 1, ini saya tunjukin ya. Nih, ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, dia diutamakan dari segala ciptaan. Tuh. Jadi Yesus itu ciptaan, makanya itu kan awalnya dia adalah gambar dari Allah. Maksudnya apa? Kalau gambar Allah itu maksudnya gimana? Kan Adam juga tunjukkan tadi ayatnya, Kak. Adam kan juga gambar Allah. Adam kan ciptaan Tuhan. Nih, ia adalah gambar Allah. Kan yang jadi gambar Allah bukan cuma Yesus. Adam juga gambar Allah. Manusia kan gambar Allah. Lanjut, Kak. Nah, jadi artinya ada pandangan-pandangan yang berbeda di dalam internal Kristen. Coba kamu catat nih, cari namanya pandangan Unitarian. Itu sudah ada di abad pertama, Ebionit. Tidak semua Kristen awal itu mengatakan Yesus itu Tritunggal, enggak. Karena Tritunggal itu baru muncul di abad kedua. Diajarkan oleh Tertullianus, makanya ada konsili 302, konsili Nikea tuh, untuk mengukuhkan Yesus homoousios. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan Yesus berkata begini, Bapa lebih besar daripada aku. Pernah dengar ayat itu enggak? Yesus berkata gini. Nih, kita pakai ayatnya ya. Saya mau kamu catat aja. Bahkan Edi Sidabutar aja mengaku Yesus punya Tuhan. Coba kamu baca Yohanes pasal 14:28. Catat ayatnya, Dek. Nanti kamu baca sendiri, kamu belajar sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Du du dim di dim. Du 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 du. Oke, lanjut, Kak.
Nah, bahkan Yesus mengaku yang tahu hari kiamat itu satu-satunya cuma Bapa. Yesus juga nggak tahu hari kiamat. Markus pasal 13 nomor 32. Maka Yesus bukanlah Allah itu sendiri. Kalau Yesus adalah Allah, otomatis dia juga tahu seperti Allah tahu, tapi dia nggak tahu. Markus pasal 13 nomor 32, saya bacakan. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Tuh. Yohanes pasal 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus mengatakan bahwa Allah itu juga Allah dia. Buka Yohanes pasal 20 nomor 17. Catat aja dulu, nanti tanya di gereja nggak apa-apa. Nanti kita naik lagi diskusi sini nggak apa-apa. Uni kasih ayatnya aja. Tadi Markus 13:32, terus Yohanes 20 nomor 17. Ya. Nih. Dia bilang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, kita lihat ayatnya. Sabar ya, Dek. Ini kasih satu-satu ayatnya. Nah, di dalam Yohanes pasal 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Yesus itu Islam di situ, karena dia mengikuti kehendak Bapa di surga, alias seorang Muslim sejati. Oh, jadi Islam sudah dari mana bahwa dia Islam, menyatakan dia Islam? Dia mengatakan, aku Sedangkan tinggalkan Islam muncul pada salam. abad ke-7. Enggak, Sedangkan siapa bilang? Islam muncul pada abad ke-7. Enggak, Islam itu sudah ada bahkan di zaman Adam. Jadi gini, Islam itu adalah sistem kepercayaan yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Makanya di Quran dikatakan, tapi bentar mengapa dulu. bangsa Gini Yahudi, deh, kalau kita diskusi agama itu Yahudi nanti satu-satu menyangkal dulu. Muhammad tidak ada. Bukan cuma Nabi Muhammad yang disangkal Yahudi, Yesus juga disangkal kok. Bahkan Musa juga disangkal sama mereka. Akan ada mereka nyembah Molok dan Baal. Bahkan mereka menyelewengkan ajaran Musa. Mereka bukan menyangkal Dek, kita Musa. jangan, Mereka saya jangan gini, Dek. Saya nggak mau debat kusir, Dek. Anda tadi sudah saya tunjukin ayat di kitab Anda atas apa yang Ya, saya sampaikan. kita kan Anda kan tanya ke saya. Sabar. Ya, Tunggu. selesaikan Uni dulu ngomong, baru Adek tanggapi lagi. Oke, Ini Uni oke. belum selesai, dia udah tanya lagi. Jadi nanti namanya debat kusir, gak gantian ngomongnya. Di sini kan ada yang bertanya, Adek membuat sebuah pernyataan yang harus Uni luruskan. Siapa bilang Islam baru muncul? Kalau secara historis Islam baru muncul, wajar. Kenapa? Karena manusia itu mencari tahu sebatas kemampuan mereka. Tapi Islam itu adalah agama dari Allah yang diberikan kepada bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu. Yang diberikan agama Islam kan nabi-nabi terdahulu, Abraham, Musa, dan Isa. Lah, kenapa tanya orang Yahudi? Orang Yahudi jangankan menyangkal Nabi Isa, mereka juga ada yang nyembah Molok sama menyembah Baal kok. Kita lagi nggak membahas orang Yahudi, kita membahas agama Islam. Yang mengatakan Islam baru muncul itu adalah orang Kristen. Islam itu sudah ada sebelum Adam diciptakan, karena Islam artinya adalah sistem kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada para nabi, yang diikuti oleh umatnya para nabi tersebut. Makanya di Quran itu dikatakan Abraham itu agamanya Muslim. Kenapa? Muslim artinya orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan yang benar, mengikuti aturan dari Tuhan yang benar, yaitu kitabnya diantaranya ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, juga Quran. Semua pengikutnya itu adalah Islam. Nah, kalau yang kamu maksud kami ini Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau pengikut Nabi Musa, Islam yang dibawa Nabi Musa. Pengikut Yesus, Hawariyun. Hawariyun itu pengikut Nabi Isa. Di dalam Al-Quran dikatakan dia Islam, karena sebenarnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu membawa agama Islam. Nggak mungkin Tuhan kasih banyak agama. Agama itu cuma satu. Cuman pengikut-pengikut mereka menyelewengkan. Contoh kayak Kristen. Kristen itu kan bukan ajaran Yesus. Kristen pertama kali hadir di Antioquia gara-gara ejekan orang. Kristen, Kristen, Kristen. Akhirnya jadi agama. Yahudi itu bukan nama agama. Yahudi itu nama keturunan dari Yakub bernama Yehuda. Makanya keturunannya dipanggil Bani Yahudi. Kalau Islam itu artinya adalah aslam, tunduk, patuh, salim, suci, salam, damai. Apa kata Yesus ketika dia mau ke surga?
Aku tinggalkan salom bagimu. Mana ada Yesus bilang aku tinggalkan Kristen untuk kalian? Nggak ada. Maka seluruh Bible terjemahan baru menunjukkan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu memperkenalkan Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan Tritunggal. Emang ada Yesus bilang Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal? Nggak ada. Yesus berkata Shema Israel Adonai Elohenu Echad, sama persis dengan Quran. Kul huwallahu ahad. Nah, artinya ketika Yesus menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang esa, kalian menyembah Tuhan yang ngakunya esa tapi tiga. Sama kayak Edis bilang makan goreng tiga ngaku satu. Nah, ketika Yesus itu bersunat, kalian tidak bersunat. Ketika Yesus bersujud kepalanya, kalian joget-joget. Yesus berdoa menegadah tangan, kalian tutup tangan. Yesus itu tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Kalian membatalkan hukum Taurat mengikuti Paulus, Efesus 2:15. Yesus itu mengikuti ritual keagamaan, kalian tidak. Jadi kalau misalkannya Anda menjelaskan tentang Yesus, tunjukkan dalilnya dulu. Jangan bawa interpretasi gereja. Karena saya tahu doktrin gereja mengakui Yesus Tuhan. Itu kan doktrin gereja, bukan pengajaran Yesus. Karena Yesus bilang, jangan memanggil Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Lah, Yesus waktu itu di surga? Enggak, Dia di dunia waktu itu. Berarti Dia tidak boleh dipanggil Bapa. Bahkan ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, mengapa kau katakan aku baik? Yang baik hanya satu, Dia yang di surga. Lagi-lagi Yesus menyangkal kalau Dia baik. Itu kenapa saya katakan orang Kristen dan Tuhannya beda agama. Tuhannya agamanya Islam, orang Kristen agamanya Kristen. Tuhannya menyembah Allah, orang Kristen menyembah Yesus. Saya dan Yesus satu agama, Tuhan kami sama-sama Allah, ritual kami sama. Tertulis di kitab Anda. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Hanya kami yang seperti Yohanes 17 ayat 3 mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Yesus namanya Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalian coba. Yesus mengatakan apa dalam kitab 1 Yohanes dikatakan? Antikristus itu siapa? Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Hanya kami umat Islam yang mengakui kalau Dia 100% manusia. Kalian ya 100% manusia sih, tapi 100% Tuhan juga. Padahal di dalam kitab Anda, coba Anda catat itu. Kalau Anda mau mencatat silakan. Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Coba saya tanya, Yesus siapa? Manusia bukan? Dia manusia. Dengar. Ya udah, kalau gitu dia bukan Tuhan karena dia sekarang manusia. gini, Nih. kita kan Nih, baca ayatnya nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Kalau ada orang bilang dia bukan manusia, penyesat itu. Karena dia manusia. Kalau ada yang mengaku dia Tuhan lah, dia mengaku sebagai Roh Kudus lah apa, itu sesat. Karena dia datang sebagai manusia, diakui sebagai manusia, karena memang anak manusia. Dia bilang anak manusia, anak manusia. Kalian tetap aja bilang dia Tuhan, dia Tuhan. Yesus bilang berkali-kali, 81 kali Yesus menurut Bar Ehman menyebutkan anak manusia, anak manusia. Kalian ingkari terus. Masa iya dia ngaku anak manusia tapi sebenarnya dia adalah Tuhan? Nyamar dong dia. Sama kayak kamu nih. Aku Uni Rifa laki-laki loh, tapi saya bilang kamu perempuan. Kamu tampar lah saya. Saya kan sudah bilang sama Uni kalau saya ini adalah laki-laki. Kenapa Uni bilang saya perempuan? Sama gitu. Nanti kamu dimarahin Yesus. Saya kan sudah bilang saya anak manusia, saya anak manusia. Ngapain kamu bilang saya Tuhan? Karena terjemahan. Gitu. Lanjut, silakan. ya, bisa tunjukkan ayatnya. Nah, tadi kakak menanyakan tentang apa tadi? Ulang kok.
Saya justru nunjukin sama adek bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia mengaku Bapa lebih besar daripada dia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu bukan Tuhan, dan dia mengatakan bahwa dia anak manusia. Bahkan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 nomor 7, pasal 7 nomor 1, barang siapa yang tidak mengakui dia sebagai manusia itu antikristus. Satu-satunya agama yang jelas-jelas terang-terangan mengaku dia sebagai manusia mulia kan cuma Islam. Kalau Yahudi memang mengakui dia manusia, tapi manusia terkutuk. Kalau kami kan mengakui dia sebagai manusia mulia, kamilah yang seperti yang diajarkan dalam kitab kalian. Kalau kalian kan enggak. Kalian memang dengar sih tak? ngaku kalau dia Nih, manusia, tapi Tuhan juga. Yohanes, dengar. 13. Yohanes 8 ayat 23. Silakan bacakan Yohanes 8:3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Sudah? Jadi Di situ Yesus mana yang betul? menyatakan dirinya, dia berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia ini membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Tuh. Berarti bukan cuma Yesus yang bukan dari dunia ini. Mereka juga. Dengar, aku telah memberi firman-Mu, memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia ini membenci mereka. Dunia ini membenci firman Allah yang benar. Sebab Baca kebenaran lagi. dibenci oleh iblis. Enggak, baca lagi ayatnya. Baca dulu baru jelaskan. Kan di situ Yesus juga mengatakan mereka juga tidak berasal dari dunia ini. Berarti bukan cuma Yesus. Gini loh, Dek. Kalau cuma Yesus sendiri yang datang dari surga, oke lah, bisa dianggap hebat. Lucifer juga dari surga, Dek. Apa hebatnya manusia dari surga? Dalam Islam Nabi Adam juga dari surga, Dek. Jadi kalau kamu menganggap sesuatu yang dari surga adalah Tuhan, ya sudah, kenapa nggak Tuhan kan Lucifer? Lucifer kan juga malaikat yang berontak dari surga, tinggalnya di surga dia. Malaikat kan tinggal di surga. Apa hebatnya Yesus? Di sini kita nih pakai ayat yang jelas nih. Yesus Ya. mengaku sebagai apa? Yesus di dunia ngaku sebagai apa? Dia mengaku sebagai firman Allah. Di mana tertulis? Bukan dia yang bilang dia firman Allah. Dia menyampaikan firman, kan dia bilang gini, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Masa Yesus adalah firman mendengarkan firman lagi? Katanya dia firman sendiri. Tapi kenapa kalau Di memang situ dia kan firman ada kok ya, malah apa? Kalian berasal dari dunia ini sebab, dan aku tidak berasal dari dunia ini sebab aku berasal Coba dari... baca ayatnya. Coba itu ayat berapa kita lihat. Jangan dipotong-potong ayatnya. Ayat berapa itu? Coba Ya. buka. Buka lagi. Ini Yohanes 8 Ayat berapa? 3. Yohanes. Dan ia berkata kepada mereka, Kita gini deh, biar menghormati kitabnya, baca pelan-pelan baru nanti kita bedah. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 23, saudara. 8 ayat 23. Kita baca ya, dengar. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Tunggu. aku berkata kepadamu. Tunggu Kak, masih ada lanjutannya. Ini kan saya Yohanes baca 8 nih, ayat Dek. 36. Jangan dipotong, kan ayatnya 23, 24, 26, 27. Kenapa dipotong? Baca semua lah. Oke, lanjut guys. Nah, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya. Dia firman. Kok firman mendengarkan firman lagi? Masa ada firman Tuhan mendengarkan firman Tuhan lagi? Kan dia juga itu. Nah, Di mana firman mendengarkan firman? Di mana tertulis? Coba. kan di ayat 26-nya itu kan, makanya saya ajak kamu baca ayatnya semua. Di ayat 26-nya, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan pada dunia. Gitu. Jadi masa Yesus ya yang adalah firman mendengarkan firman dari Tuhan lagi? Kan bertele-tele nih, aku tunjukin. Bentar.
Tuh, tanggapi itu bentar ya. Tolong Kak buka Yohanes 18:36. Bentar. Bentar ya, sabar. Nih, kamu tadi bilang hanya Yesus yang dari surga, betul? Ya. Kamu buka Yohanes 17 nomor 16 sekarang. Kalau nggak saya yang buka ini, saya tunjukin. Yohanes 17 nomor 16. Saya Mereka juga bukan punya dari dunia ayatnya. ini sama seperti aku. Aku bukan dari dunia ini. Tuh. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Berarti ada yang sama seperti Yesus. Lalu kenapa kamu cuma Tuhankan Yesus? Kenapa nggak Tuhankan mereka itu yang sama-sama juga bukan dari dunia? Nah, sebenarnya mudah memahaminya kalau kamu itu betul-betul serius dan jujur memahami kitab suci dan perkataan Yesus. Coba kamu jawab saja deh, siapa sih Yesus menurut Yesus? Pernah nggak dia mengaku sebagai Theos? Kalau sebagai Kurios, bukan cuma Yesus, banyak Kurios. Pemilik keledai yang diambil Yesus juga Kurios. Tapi diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan, karena memang LAI ini banyak sekali misunderstanding dengan terjemahan. Kamu tahu Pak Yonatan Purnomo nggak, Dek? Apa Kak? Coba klik nanti di Google, di YouTube, cari nama Pak Yonatan Purnomo. Dia tuh orang Kristen yang memahami bahasa Yunani. Coba catat. Pak Yonatan Purnomo mengatakan 6.000 kesalahan terjemahan dalam Bible. Salah satunya adalah menerjemahkan kata Tuhan dari Kurios. Karena kata Theos dan Kurios itu beda. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Yesus dan murid-muridnya, bahkan dia menyetarakan dirinya dengan murid-murid tuh. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Siapa mereka yang sama seperti Yesus? Apakah Tuhan juga? Nah, gitu. Jadi Yesus itu bicara pakai perumpamaan, jangan dimaknai secara harfiah. Dan Yohanes pasal 1 nomor 1 itu juga bukan perkataan Yesus, tapi diduga adalah himne Plato yang menjelma menjadi pembukaan kitab Yohanes. Coba adik belajar transmisi Bible. Siapa penterjemah Bible? Kenapa kok bisa salah terjemahan? Itu kenapa banyak namanya denominasi Kristen di Protestan itu ada Oneness, ada Sabellius, ada GO, ada kemudian Marcion. Kenapa? Ya karena ini tidak ada secara jelas dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi tetap dipaksa jadi Tuhan gitu. Oke, Itu ya, lanjut Dek. Kak. Di sini kita kan diskusi. Nah, jadi gini. Iya, nggak apa-apa. Kita kan Beda. beda nih, Dek. Oh, Adik oke. kan beda. Adik Kristen, Uni Islam. Kepercayaan adik tetap jadi Kristen nggak apa-apa. Tetapi Uni menyampaikan apa yang Uni baca dalam Bible. Uni sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mungkin Uni nggak hafal semua, tapi setidaknya Uni membaca kitab adik dengan tidak memotong ayat dan bahkan memahami perikopnya, yaitu judulnya, walaupun banyak yang bertentangan dengan teksnya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang Uni mau tanya sama adik nih. Dalam Matius pasal 7 nomor 21, pernah baca nggak ayat itu? Pernah Kak? Matius pasal 7 nomor 21, Yesus berkata begini, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Coba baca itu. Ya, kita baca Matius pasal 2 Matius pasal 7 nomor 21. Nih, mau dibaca ya. Ini bercerita tentang pengajaran sesat. Yesus menjelaskan akan ada nabi palsu. Bukan setiap, di mute dulu ya Dekku ya, soalnya doubling suara Uni Adek. Nanti Adek buka mic-nya kalau pas ngomong. Soalnya Adek tadi buka aplikasi lain jadi doubling. Nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, termasuk adik nih, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kalian dikatakan buat jahat? Karena kalian bernubuat pakai nama dia, mengusir setan pakai nama dia, sementara dia mengenalkan Tuhan yang benar. Makanya dikatakan tidak yang memanggil Tuhan Tuhan itu yang masuk surga, tapi yang mengikuti kehendak Bapa. Maka pertanyaannya adalah, ini pertanyaan buat adik nih, apakah pernah Bapa menyuruh menyembah Yesus? Silakan adik buka mic-nya jawab. Karena yang masuk surga kata Yesus yang mengikuti perintah Bapa. Sekarang pertanyaannya, apakah ada perintah Bapa untuk menyembah Yesus sehingga adik menyembah Yesus? Silakan dijawab. Tunggu bentar. Tadi pertanyaan gimana, Kak? Berdasarkan pernyataan Yesus, yang masuk surga adalah orang yang mengikuti perintah Allah Bapa. Pertanyaannya, apakah Allah Bapa pernah memerintahkan menyembah Yesus? Ini, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus, bahwa dia sudah percaya kepada Allah Bapa. Apakah percaya kepada Yesus maksudnya menyembah Yesus? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, firman-Nya yang telah menjadi manusia itu, berarti kita sudah percaya kepada Allah Bapa yang berasal dari Allah Bapa. Nah, pernah nggak Yesus menyuruh nyembah dia? Pernah. Mana? Gimana dalilnya? Sembahlah aku. Bentar ya, Kak. Jadi kalau ada Tuhan yang mengatakan, ada Tuhan gini nih, di mute dulu ya Dek ya. Kalau ada Tuhan, ya kan ada teman-teman Kristen bilang gini, yang minta disembah cuman iblis. Oke. Masalahnya adalah yang mengaku punya kuasa di bumi juga iblis. Yesus pernah ngaku berkuasa. Jangan gara-gara itu kalian samakan Yesus dengan iblis loh. Kalau kalian menyamakan Allah, memerintahkan untuk menyembah dia, lalu kalian samakan dengan iblis yang minta disembah. Ingat, iblis juga pernah ngaku diberi kuasa. Yesus juga pernah ngaku diberi kuasa. Apakah Yesus dan iblis sama? Cara berpikirnya gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Tuhan dicoba. Oh, buka mic Dek, buka mic Dek. Gak kedengaran Dek, buka mic. Silakan Dek. Buka mic Dek. Oke. Oke, silakan. Silakan Dek. Ini Yohanes 14 ayat 6. Coba bacakan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah jalan kebenaran dan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu penjelasannya. Yesus mengucapkan ini. Bentar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Yesus. Pertanyaannya, Yesus Bapa bukan? Bukan. Sebab dia Berarti firman harus Allah, melalui dia Yesus kan? firman-Nya. Nah, berarti siapa yang harus disembah? Bapa atau Yesus? Allah itu sendiri. Yesus. Allah Bapa. Yesus bukan. Allah Bapa. Yang unitanya adalah kenapa kamu nyembah Yesus? Yang nyuruh siapa? Sebab Yesus berasal dari Allah itu sendiri. Sebab firman itu kan Yesus itu firman. Yesus berasal dari Allah, maka dia adalah Allah gitu. Ya, kan Yesus itu sebuah dia adalah firman Allah yang hidup. Firman. Nih, saya kasih kamu data nih. Segala sesuatu yang datang dari Allah adalah Allah. Ya. Ya, betul? Oke. Saya kasih kamu dalilnya ya. Kamu buka dalam Roma pasal 11 nomor 36.
Bentar. Saya bacakan aja di sini nih, Roma 11 nomor 36. Tadi ingat ya, kamu jangan nggak konsisten loh, kamu yang bilang segala sesuatu yang datang dari Allah itu adalah Allah. Berarti segala sesuatu adalah Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu di dunia ini datang dari Allah. Saya juga Allah, kamu juga Allah. Karena kamu termasuk dalam segala sesuatu. Ya, dalam Roma pasal 11 nomor 36. Nih, saya kasih kamu datanya nih. Bukan cuma Yesus, Dek, datang dari Allah, Dek. Segala sesuatu datang dari Allah nih. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan karena Dia datang dari Allah, maka kriteria Tuhan itu adalah karena Dia datang dari Allah. Saya juga Allah, saya juga Tuhan kamu karena saya datang dari Allah. Menurut Roma pasal 11 nomor 36, karena segala sesuatu datang dari Allah, pohon dari Allah, bumi dari Allah. Nah, jadi coba kembali ke statement Uni tadi. Yesus berkata, kamu bisa masuk surganya Yesus kalau kamu ikuti kehendak Bapa. Yang saya tanya itu adalah, kapan Bapa memerintahkan nyembah Yesus? Kamu bilang, ya kalau percaya Yesus kan percaya Bapa. Ya mana Yesus menyuruh merintah menyembah Dia? Nggak ada, karena Dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia bukan suruh sembah, Dek. Yesus suruh kalian percaya sama Dia, percaya setiap omongannya, tapi kalian malah nyembah Dia, mengingkari perkataannya. Yesus bilang Tuhan itu ehad, kalian bilang Tuhan Tritunggal. Yesus bilang kehidupan kekal mengenal Allah satu-satunya, kalian bilang Dialah Allah itu sendiri. Tapi Dia tidak pernah memerintahkan untuk menyembah Dia, kalian malah nyembah Dia. Bapak nggak pernah nyuruh nyembah Dia. Nah, satu lagi nih, saya mau tanya sama Adik nih, tadi ayat itu Adik bawa, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Itu betul nggak? Betul, Adik percaya? Adik percaya nggak? Tidak ada yang pergi ke Bapa tanpa Yesus. Percaya. Oke, coba Adik lihat ayat ini. Ya, coba buka ayat ini. Ternyata itu nggak benar, deh. Ada orang-orang yang sudah ke surga tanpa Yesus. Henok dalam kitab Kejadian pasal 5:24. Elia, ya, Elia dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Saya bacakan Henok nih. Dalam Ibrani pasal 11 nomor 5. Karena iman Henok telah terangkat supaya ia jangan mengalami kematian. Dalam Kejadian 5 nomor 24, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab Allah telah mengangkat dia. Ini tanpa Yesus. Dengar, Kak. Pada zaman Henok, Tuhan Yesus belum menjadi manusia di situ. Katanya tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus. Ternyata sudah ada yang ke Bapa tanpa Yesus. Mana ini? Perjanjian lama, perjanjian baru, di situ Tuhan Yesus menyempurnakan perjanjian hukum Taurat. Untuk menggenapi berarti yang dimaksud Yesus itu, coba saya tanya kamu deh, ketika Yesus bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia, zamannya kapan aja itu? Ada penjelasan zamannya? Itu setelah saya lahir. Ini penjelasannya ini perjanjian baru. Ayat ini. Di mana di situ tertulis? Di situ tidak ada seorang pun. Ya, kita baca ya. Ulang lagi ayatnya, Dek. Jangan pelintir ayatnya ya. Kita lihat lagi teman-teman, kembali lagi. Yohanes pasal 14 nomor 6 saya baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Elia itu orang nggak orang? Henok orang nggak orang? Kecuali dibilang Yesus gini, tidak ada seorang pun setelah aku lahir. Berarti ada batasan tuh. Setelah dia lahir. Tapi kan nggak ada di situ penjelasannya. Tidak seorang pun, mau zaman Adam kayak zaman kapan, yang penting ada orang aja. Ternyata Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Kalau memang Henok dan Elia bisa ke surga tanpa kematian Yesus, pertanyaannya ngapain Yesus harus mati untuk nebus dosa? Orang Elia dan Henok aja bisa ke surga tanpa perlu matinya Yesus kok. Gitu. Nah, itulah kenapa kok kitabnya Ade ini disebut dengan kitab kontradiksi. Karena setiap ayat ditentang ayat lain. Giliran dibilang Yesus berkata, aku datang dari dunia. Ternyata bukan cuma Yesus.
Ternyata dikatakan Yesus tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa Yesus. Sudah ada yang ke Bapa tanpa Yesus. Ini disebut dengan istilahnya kontradiksi. Kenapa terjadi kontradiksi? Karena Bible dicatat banyak orang. Yang si A bilang A, yang si B bilang B, yang si C bilang C. Akhirnya bertabrakan itu. Karena bukan firman Tuhan, tapi perkataan orang-orang yang mengklaim bahwa dia datang dari Tuhan. Seperti itu adikku. Jadi kalau ada jawabannya, kapan, di mana tertulis Allah Bapa menyuruh menyembah Yesus, baru adik bisa masuk surga dengan nyembah Yesus. Karena syarat masuk surga menurut Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 21 adalah mengikuti kehendak Bapa. Pertanyaannya, kapan Bapa suruh adik nyembah Yesus? Kalau tidak ada, berarti apa yang adik lakukan bukan perintah Bapa, adik masuk neraka, kata Yesus. Gitu adikku ya. Coba adik belajarlah denominasi Kristen. Tritunggal itu udah banyak ditinggalkan sekarang, apalagi di TikTok ini. Rata-rata karena mereka nggak percaya lagi dengan Tritunggal, mereka jadi Oneness. Mereka bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri. Lalu ketika ditanya, berarti yang mati di tiang salib adalah Bapa itu sendiri? Oh iya, orang Oneness. Bahkan Mikana percaya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku yang adalah aku. Makanya diolok-olok sama Edis kan. Ya Bapakku yang adalah aku. Eli Eli lama sabachthani yang adalah aku. Tritunggal juga diolok sama Edis ketika Edis bilang, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan? 1, 3 kata Edis. Edis aja udah tahu itu. Jadi Edis itu adalah penganut Unitarian yang bertopengkan Tritunggal karena dia sebenarnya saksi Yehova. Gitu. Dan saksi Yehova itu tidak menuhankan Yesus karena Yesus adalah hamba Tuhan. Silakan adikku, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin deh. Oke, itu jadi statementnya kan Kak, kita saling kakak ya adikku, melantunkan pertanyaan kepada saya menjawab. Adik mau nanya. Saya boleh bertanya tentang keislaman kepada kakak. Maaf, 1001 pertanyaan untuk kamu adikku. Kamu boleh bertanya selama setahun sama Uni, gak berhenti, tiap hari boleh. Dalam setiap hari kamu bertanya 1001 pertanyaan boleh, silakan. Tanya Islam aja boleh, karena Uni memang hadir cuma untuk ditanya. Di sini Cuman maaf ya kalau Kak, sudah maaf tadi. Di sini saya juga mau belajar dan kita di sini juga boleh. diskusikan. Oh iya dong, Uni kan mau ditanya sebenarnya. Sebenarnya Uni lebih senang ditanya tentang agama Uni. Yaudah sekarang tanya aja. Pertanyaan pertama apa? Kita harus sapa dulu tamu nih. Halo Pak Giovanni, agamanya apa Pak? Pak Giovanni, oke kita turunkan dulu. Oke, pertanyaan pertama apa Dek? Pertama, mengapa di dalam Islam Yesus disebut Isa kan? Nah, di dalam Isa lahirnya di bawah pohon kurma kan? Kalau nggak salah ya Kak? Kalau nggak salah. Salah. Dia tidak disebutkan lahir di bawah pohon kurma. Yang terjadi adalah ibunya kontraksi di bawah pohon kurma. Wanita kontraksi itu tidak sebut satu. Menurut Islam Isa itu lahir sudah bisa berbicara. Dia punya mukjizat untuk membela ibunya. Makanya ibunya tidak dirajam. Karena dalam Yahudi kalau berzina itu dirajam. Maka dia tidak dirajam karena dia membela ibunya. Sedangkan di dalam kekristenan di Alkitab Yesus lahir di dalam kandang domba. Nah, tidak ada kata kandang domba dalam Bible, itu doktrin. Kamu carikan kata kandang domba dalam Bible, saya bayar 200.000 kalau ada. Nggak ada, coba cari. Yang ada cuman palung. Tidak ada kata kandang domba dalam Bible. Mulai kamu baca seluruh Bible itu tidak ada tertulis Yesus lahir di kandang domba, tuh tidak ada. Itu cuma doktrin. Yang ada dia lahir di dalam tempat yang ada palungan.
Dan diduga itu kandang domba. Siapa tahu jangan-jangan kandang babi, jangan-jangan kandang kuda karena Ya, palungan. satu lagi Kak. Ah, Di tidak ada ya. Yesus lahir belum bisa berbicara. Itu justru lucu. Masa Tuhan nggak bisa bicara ketika bayi? Harusnya lucu itu. Kalau ada Tuhan yang tidak punya kemampuan ketika bayi, maka itu adalah Tuhan yang lemah dan tak berdaya waktu bayi. Justru lucu. Hebat banget Nabi Isa. Nabi Isa aja nabi bisa dibuat Tuhan bicara ketika bayi. Sementara Tuhan lahir sebagai Tuhan bahkan tak mampu bicara ketika bayi. Ini baru kontradiksi parah ini. Maka Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya, bahkan lebih hebat, lebih mulia mukjizatnya ketimbang Yesus sendiri. Kenapa? Yesus adalah Tuhan, lahir waktu bayi nggak bisa bicara. Nabi Isa cuma nabi, dimampukan bicara sama Allah. Siapa yang lebih hebat berarti? Nabi Isa dong, kan gitu. Silakan. Yang kedua. Ketiga. Baik. Itu satu pertanyaan tadi Kak. Oh, satu pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua. Kedua. Mengapa ini tentang ke surga Agama Islam aja. Ya, di surga Islam ada bidadari. Nah, mengapa ada 72 bidadari Allah. sedangkan surga itu tidak ada lagi hubungan intim dengan apa, surga itu suci. Jadi kamu mau bilang hubungan intim itu bukan perbuatan suci, perbuatan kotor berarti? Di surga tidak ada seksual lagi. Kita kan sudah berada di Siapa ketawa. bilang tidak ada di dalam surga, tidak ada hubungan seksual? Kamu nggak tahu kalau Yesus menjanjikan 100 istri dalam Bible, Matius 19:29 yang kata istrinya dihilangkan sama LAI. Coba buka Matius 19:29. Tunggu Kak, saya kan menanya tentang keislaman. Jangan Ya masalahnya adik mengklaim adik itu keliru. Ini kan belajar, makanya jangan mengklaim dek. Di dalam kekristenan ada yang namanya Abraham makan di surga, punya hawa nafsu. Yesus naik ke surga itu sebadan utuh, mohon maaf alat vitalnya masih ada. Kecuali adik mengatakan alat vital Yesus tidak berguna di surga lagi, tidak dipakai buat kencing, tidak dipakai buat untuk berhubungan seksual. Berarti ada sesuatu yang ada pada diri Tuhan yang dibawa dia ke surga yang ada gunanya, buat aksesoris aja, buat pembeda dia laki-laki perempuan aja. Ngeri banget. Nah, dan kalau adik lihat dalam Matius pasal 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri, 100 anak, 100 istri, 100 perkara dunia untuk nanti diberikan waktu hidup kekal. Dan bahkan ada istilah kawin anak domba. Matius 19:29, kata istri dihilangkan nama LAI. Padahal dalam bahasa Yunaninya ada kata goneika, artinya adalah istri. Matius 19 nomor 29. Tunggu Kak. Ayat 29. Matius 19 nomor 29. Di terjemahan baru kata istri tidak ada, tapi ini saya tunjukin teks aslinya ya. Ini terjemahan LAI ini betul-betul menyesatkan ini orang Kristen aja, sampai jangan menghilangkan firman Tuhan, jangan merubah, jangan menambahi. Kata geneika dihilangkan. Nih, coba dilihat nih. Terjemahan LAI ini parah banget. Nih. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup di surga, kekal di surga. Istri nggak ada kan? Coba kamu lihat yang versi King James-nya. Ini King James ini menggunakan teks asli nih. And everyone that had forsaken house or burden or sister or father or mother or wife. Di terjemahan LAI dihilangkan kata wife. Kenapa? Ya kalian ditipu LAI. Hilang kata-kata wife-nya, istrinya. Tapi di teks aslinya kalau kalian lihat di teks manuskripnya ya. Nih kamu muskanya lihat di sini nih. Lihatnya itu di ini nih. Nih kita lihat di mana nih ya. Bentar ya. Nih. Kamu lihat di dalam Kodeks Sinaiticus. Mana Kodeks Sinaiticus? Kita buka aja lah Kodeks Sinaiticus nih. Kodeks Sinai. Aduh, kena peringatan kita, Dek.
Aduh, kena pelanggaran nih. Nih. Tahu arti kodek ini nggak? Adek ngerti kodek ini apa? Kodek ini adalah kumpulan-kumpulan manual script, lembaran-lembaran teks tertua, kitab-kitab tua, kitab-kitab yang menjadi Ini, Kak. sumber. Permisi, Kak. Ya, apa kenapa? Itu baik saya jelaskan ayat Matius 19:29. Saya gini dek, saya nggak minta kamu menjelaskan bagaimana maknanya. Saya cuma ngasih tahu bahwa di sini ada Saya kata bukan istri. menjelaskan maknanya. Di situ tidak ada di hubungan seks di dalam surga. Saya menjelaskan. Yang hubungan seks di surga itu dalam kitab Wahyu, bukan di dalam kitab ini. Di sini Tuhanmu menjanjikan 100 istri. Kalau kami 72 bidadari, kalau kalian dapat 100 istri. Nah, buat apa Dan istri? setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Mana istrinya? Nah, Ditulis. buat kan saya sudah bilang tadi dihilangkan nama LAI. Makanya pas saya menjelaskan bahwa kata istri dihilangkan LAI, kamu ganggu saya pas ngomong. Saya kan nunjukin sama kamu kodek. Kamu kan dapat terjemahan, Dek. Ini kan cuma terjemahan LAI nih, kitab yang diterjemahkan nih, Matius 19. Ini kan terjemahan. Nah, dalam versi terjemahan baru di LAI dihilangkan kata istrinya. Di dalam bahasa King James Version-nya, dalam bahasa Inggrisnya, kan saya tunjukin di bahasa Inggrisnya nih. Ya. Mana ini pula, aku hilang pula ini nih. Ntar ya. Nih, Matius pasal 19 nomor 2. Ntar. Matius 19 nomor 29. Ya. Bentar, aduh, mana dia nih? Matius 19. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.